manusia yang tidak bisa mengambil hikmah daripada tempat yang saat ini mereka dihidupkan hanya sementara waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggalkannya serta menuju ke tempat yang kehidupan kekal dan abadi. Mereka akan terfitnah ya, jika mereka tidak mengambil hikmah dan mempelajari serta mengetahui fitnah yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Allah mendatangkan dunia dengan perumpamaan, Nabi pertama menolak, mengusirnya, karena Nabi tahu bagaimana peranan dunia ini di dalam hati manusia. Seperti yang telah kita ketahui bersama daripada apa yang disampaikan ulama terhadap ilmu yang mereka ajarkan perihal keduniawian ala lisanil ulama ma fata min itsnain, tidak lepas dari dua, imma al-mal wa imma al-jah. Kalau tidak harta benda dunia, yang kedua adalah kedudukan, jabatan dan penghormatan dan lain sebagainya. Saat Nabi didatangkan ini dunia, maka Nabi mengusirnya. Kenapa? Sebab karena beliau tahu kejelekan-kejelekan yang akan didatangkan oleh dunia tersebut. Tapi beliau juga memberitahukan kepada kita dari peristiwa yang didapatinya ketika dunia mendatanginya kepada Nabi. Dunia tersebut untuk kali kedua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, dengan rahmat Allah kamu bisa selamat. Artinya kamu tidak terfitnah oleh diriku, akan tetapi terhadap orang-orang setelahmu daripada umatmu, mereka tidak akan ada yang lolos seorang pun dariku, tidak terkecuali hamba Allah yang dirahmati olehnya. Hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini yang faham tentang siapa itu dunia, dia mengenal. Dan kita tidak akan bisa mengenal dunia apalagi mengetahui tipu muslihatnya kalau kita tidak mendapatkan tarbiyah, bimbingan daripada sebaik-baik yang membimbing. Maka ketahuilah, Nabi telah menjadikan dirinya seorang guru kepada kita umatnya dan menjadikan beliau tauladan bagi kita umatnya, serta apa yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran tentang kritis dunia dan fitnah yang ada di dalamnya. Hingga dikatakan saat dia menciptakan ini dunia tidak dilirik, tidak dilihat. Allah menciptakan ini dunia, berikut isi-isinya itu tidak dilihatnya. Sebegitu hina dan rendahnya nilai dunia ini. Tapi bagi orang yang memahami, tahu cara perspektif mereka, orang-orang yang memandang dunia ini dengan kritis, bukan hanya perspektif doang, tapi perspektifnya itu di sisi positif tapi juga kritis. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah di dunia hingga mereka tidak terfitnah.
Ya, harus kita memahami tarbiyah yang paling baik, yang memberitahukan, yang membocorkan hakikat dunia itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikan yang didatangkan, yang digambarkan di dalamnya, sebagaimana Allah menjelaskan itu melalui Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW dan hadis-hadis yang Nabi sampaikan perihal keduniaan. Allah berikan kita pemahaman, Allah jadikan apa yang kita telaah daripada Al-Quranul Karim kalamullah yang menceritakan bagaimana afat dunia, fitnah dunia, dan dari apa yang disampaikan Nabi melalui hadisnya terhadap fitnah dunia, berikut afat dunia, kejelekan di dalamnya. Allah kasihkan kita taufik dan kita faham terhadap perihal yang ada di dalam dunia, hingga kita menjadi mukmin yang kritis, ya, di dalam perspektif kita terhadap perihal duniawi, serta menjadikannya sarana yang memiliki nilai-nilai positif untuk ukhrawi kita, akhirat kita. Nabi mengatakan, ajaban kul ujbi lil musaddiqi bidaril khulud wa huwa yas'ali daril ghurur. Aneh melihat orang yang membetulkan bahwasannya akhirat itu negeri kekal, tapi dia mati-matian berusaha untuk negeri yang fana, yang sementara, yang tidak kekal. Dunia ini maksudnya. Bahkan bukan saja semu, bukan saja fana, tidak kekal, melainkan di dalamnya banyak tipu daya. Ya, di dalam dunia ini tipu daya. Nah, sekarang kita jadikan Al-Quran cerminan untuk kita memahami, ya, bagaimana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu menjelaskan kepada kita. Minggu lalu kita telah dengarkan bagaimana ruang lingkup hawa nafsu yang ada pada diri manusia itu dikatakan ulama tidak lepas dari 5 unsur. Apa saja? La'ibun walahwun wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Ya, ini apa namanya, kita diajarkan. Al-Quran itu memberikan perspektif kritis tentang dunia untuk orang-orang yang beriman kepada itu Al-Quran. Tidakkah kita mengimani Al-Quranul Karim? Maka lihat, ambil, ya, perspektif Al-Quran ini. Nggak usah dengarkan yang lain, karena sebaik-baik yang mengkritis, yang paling kritis dengan perihal dunia, Al-Quran dan Nabi kita Muhammad. Kesemua itu diberitahukan agar kita ini memiliki jangkauan yang panjang, yaitu akhirat, wawasan yang luas, memahami bahwasannya yang ada pada kita saat ini sifatnya semu, tidak kekal, di dalamnya penuh tipu daya. Nah, di sini Allah menjelaskan terhadap kalimat-kalimat yang Nabi sabdakan ini, tipu daya muslihatnya, tipu muslihatnya, kesenangannya, apa namanya, dari perihal yang ada yang berkaitan dengan keduniawian. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, ketahuilah, kalimat an innama itu apa namanya, menunjukkan makna pengecualian, ya, hanya saja gitu. Berarti ada pengecualian. Hayatud dunya, kehidupan di dalam dunia ini, la'ibun, ini ruang lingkup hawa nafsu kita. Dia tidak akan beranjak dari 5 ini. Nafsu yang bermain di dalam hati manusia, mau itu yang beriman ataupun itu orang kufar. Kita sudah dibedakan, dunia ini kalau untuk orang yang beriman itu tempat dia berbekal. Dijelaskan juga kepada kita ala lisanil ulama, dunia ini bagi orang munafik tempat bersenang-senang, tempat berhias, ya, untuk mempercantik, tempat untuk bagi orang-orang kafir terhadap dunia ini adalah bersenang-senang, tapi untuk orang yang beriman berbekal. Ini udah kita dikasih tahukan oleh para ulama kita, ahli ma'rifah, mereka orang yang mengetahui hakikat dunia. Mereka orang-orang yang
bisa mengambil hikmah dari apa yang mereka dapatkan di dalam kehidupan dunia yang sementara ini, lalu dikasih tahukan kepada kita. Tinggal kita ini mengharapkan taufik dari Allah hingga kita memahami sebagaimana pemahaman yang Allah berikan kepada mereka daripada orang-orang saleh, daripada orang-orang ahlul ma'rifah minal ulama wal auliya as-salihin. Semoga Allah mendapatkan kepada kita, memberikan kepada kita, dan kita mendapatkan taufik tersebut, ya, diberikan pemahaman di dalam batin kita, di dalam hati kita, sehingga kita bisa membentuk satu konsep di dalam menyikapi dan mengkritisasi ini kehidupan dunia. Tujuannya tidak terfitnah, ya, tujuannya tidak terfitnah. Kalau bicara ruang lingkupnya, ya semua, hatta orang muslim, hatta orang mukmin memiliki hawa nafsu. Tapi bedanya kalau orang kafir, bedanya kalau orang mukmin, ya, mereka ini tidak boleh disamakan. Kita sama orang kafir itu tidak boleh sama, baik dari sudut pandang kita, apalagi di dalam memandangi sesuatu yang bisa merugikan diri kita. Harus kita beda dengan mereka orang-orang kafir. Nah, perspektif inilah yang Allah jelaskan kepada kita di dalam Al-Quran, tujuan biar kita ini beda dengan mereka orang-orang kafir. Lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Amu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bil amwali wa takatsurun bil aulad." Apa perumpamaannya orang kafir dengan orang mukmin? Kalau untuk orang kafir, kamatsali ghaithin a'jabal kuffar. Dunia ini 5 itu tadi, ruang lingkup nafsu ini kan bisa pada orang kafir, juga ada pada orang yang beriman, namanya hawa nafsu, ya. Tapi perbedaannya, sudut pandangnya harus beda, ya. Nafsu setiap orang punya, keinginan setiap manusia punya, entah itu anak kecil, entah itu dewasa, laki, perempuan, mau dia beriman atau tidak beriman, mau dia ahli ta'at atau ahli maksiat, tetap ada itu nafsu. Tamam. Tapi kita harus membedakan di dalam ruang lingkup bermain itu hawa nafsu dari 5 yang Allah kumpulkan, ya, tempat bermainnya nafsu itu di 5 titik, di 5 poin ini dapat laibun, permainan, walahun, tempat melalaikan, zinatun, perhiasan, takatsuru bainakum, banyak-banyak bangga-banggaan di antara kalian, tafakhurun bainakum, ya, bangga-banggaan di antara kalian, takatsurun bil amwali wal aulad, memperbanyak daripada harta benda, anak keturunan atau pengikut dan lain sebagainya, atau kebanyakan kelompok. Ini ruang lingkupnya hawa nafsu yang bisa didapatkan oleh setiap orang, mau dia orang tidak beriman ataupun dia beriman. Tapi kalau untuk orang yang beriman, Allah berikan kepada kita pemberitahuan, berita, ya. Dalam arti lain kita di warning sama Allah dari ayat ini. Kalau untuk orang yang tidak beriman, itu deh seperti hujan, kamatsali ghaithin a'jabal kuffar. Hujan turun di tanah yang tandus, tanah yang gersang. Ketika tiba itu musim hujan, yang gersang ini tadi tumbuh rumput, tumbuh-tumbuhan, pohon, penghijauan, enak dilihat mata, ya. A'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju musfarran thumma yakunu hutama. Lalu tumbuh penghijauan, enak dipandang mata. Setelah itu apa yang terjadi? Menguning, kering. Habis musim penghujan, kering lagi. La tumbuhan, wala pohon, apalagi buah-buahan. Setelah itu apa? Mayakunu hutama, ditiup angin, habis, selesai. Tapi itulah sudut pandang orang kafir, ya. Tidak boleh kita di dalam memandang, mengambil pelajaran dan hikmah terhadap dunia ini sebagaimana mereka yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Apa ya gambaran yang tadi? Gambarannya itu tadi kamatsali ghaithin a'jabal kuffar. Nah, ini tidak boleh ada pada pandangan kita orang yang beriman. Setelah itu ditiup oleh angin, artinya selesai, karena dunia ini semu, tidak kekal.
wa fi yaumil qiyamati adzabun wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun. Nanti setelah di dunia ini selesai, di akhirat itu cuma ada dua. Pertama apa? Adzab syadid, siksa yang sangat pedih. Yang mendapatkan ini siapa? Ini ciri-ciri orang yang kafir tadi, yang cuma takjab, heran, kagum sebentar. Dia tinggalkan apa yang membuat dia kagum tanpa dia bisa mengambil pelajaran atau berbekal untuk akhirat, apalagi karena mereka tidak beriman. Itu harus ada pada kita orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman bertolak, dia berbalik haluan daripada sudut pandang orang-orang kafir, maka di akhirat mereka akan mendapatkan apa? Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah Ta'ala dan keridhaan dari Allah Ta'ala untuk mereka yang bertolak cara pandangnya, nafsunya, hawa nafsunya, ruang lingkup hawa nafsunya dari 5 yang Allah kumpulkan dalam satu ayat ini. Maka dia di akhirat akan mendapatkan maghfiratum minallahi wa ridwan. Tamam. Apa ayat setelahnya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah yang ada di dunia ini kecuali, kata Allah, hanya mata kesenangan. Tuh Nabi bilang di dalamnya sedang ia berusaha untuk negeri yang penuh tipu daya. Mataun ghurur, mataul ghurur, kesenangan. Memang Allah kasih di dunia ini kesenangan, kayaknya nikmat betul ya, kayak nikmat, tapi itu tipu daya semua. Maksudnya tipuan apa? Semu. Kayalah manusia di atas, selama dia kayanya di dunia, semu, nggak kekal. Tipuan saja itu, tipuan. Tapi untuk orang yang beriman nggak seperti itu. Andai dia dikasih kekayaan sama Allah, dia tidak mau tertipu dengan itu kekayaan. Dia jadikan kekayaan tersebut untuk apa? Mendapatkan maghfirah Allah di akhirat, untuk mendapatkan ridhonya Allah nanti dia di akhirat. Maka dia tidak tertipu. Kalau dia tertipu, kaya, banyak harta, tidak dia gunakan itu sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah nanti di akhirat. Karena cuma ada dua saja di sana. Yaumil akhir itu cuma ada dua. Kalau tidak adab yang pedih, maghfirah, ampunan, serta ridha dari Allah. Allah jadikan kita termasuk yang mendapatkan ampunan dan ridhonya, dan dijauhkan kita daripada adab pedih nanti dia di akhirat. Allah berikan kita pemahaman. Insya Allah. Nah, jadi tipu dayanya banyak. Kesenangan, kenikmatan, iya dihias tadi, tapi di dalamnya hanya sifatnya sementara. Dia hanya tipuan. Seperti itulah gambaran di dalam perspektif Al-Quran untuk kita orang-orang yang beriman. Ya. Maka Nabi katakan di sini, heran kalau ada orang membenarkan negeri yang kekal, maksudnya akhirat, lalu mereka berupaya, berusaha mati-matian terhadap negeri yang fana, yang sementara, yaitu dunia yang penuh dengan tipu muslihat, tipu daya. Kan aneh yang seperti itu. Dia yakin kepada akhirat, bukan dia bersungguh-sungguh ya. Dia yakin dengan yang semu terhadap dunia tidak kekal, malah dia bersungguh-sungguh. Jadi perspektif kritis orang-orang yang beriman terhadap dunia itu ya, cuma dua yang Allah ajarkan kepada kita Al-Quran. Yang pertama apa? Ini untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ya. Dua yang Allah beritahukan rahasianya, kalau ingin mendapatkan dunianya baik, akhiratnya apalagi. Gak usah bingung, gak usah mikir yang macem-macem, cuma dua ini aja. Tanamkan itu sudut pandang positif yang Allah kasih tahukan kepada kita orang yang beriman, cuma dua. Apa? Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan
thayyibatan wa lanajziyanna ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal baik, mau laki-laki atau perempuan, dak itu tahu kaya kah, dak mau tahu itu miskin kah, dan dia beriman. Ya, ini pertama kuncinya, beriman. Ya. Yang kedua tadi apa? Beramal soleh. Beramal soleh dan dia orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia kami berikan mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus, kehidupan yang nikmat. Dia tidak melihat perspektif harta yang ada pada dirinya, mau kaya kah dia, mau miskin atau tidak punya sama sekali. Yang dia miliki apa? Iman dan bisa beramal baik. Itu yang disyukurinya. Kalau diberi kekayaan dia bersyukur, lantas dia jadikan itu sarana dan kendaraan untuk mendapatkan ampunan Allah nanti di akhirat, untuk mendapatkan ridho Allah nanti di akhirat. Kalau dijadikan dia miskin, dia pandai bersyukur, dia bersyukur masih bisa dia beribadah, masih bisa dia beramal soleh, masih bisa dia untuk mengumpulkan perbekalan akhirat. Tidak peduli dia dengan kekayaan. Itu nggak ada nomor sekian. Mau kaya mau miskin, yang penting Allah masih muliakan aku dengan iman, yakin kepadanya, mengimaninya, ya. Kemudian Allah masih memberikan aku kesempatan, kenikmatan, aku bisa melakukan amal soleh. Kalau dua ini ada pada diri kita, Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami jadikan kehidupannya baik. Ya Allah, jaminan lo ini kehidupannya baik. Ini janji dari Allah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat kami pasti berikan dia ganjaran yang lebih baik lagi terhadap apa yang mereka lakukan waktu masih hidup di dunia. Allah, nikmatnya orang yang memahami, nikmatnya orang yang mendapatkan taufik dari Allah terhadap dunia. Tidak dilarang kita ingin kaya, tapi jangan terfitnah dengan kekayaan dirimu. Tidak dilarang kau banyak harta, tapi jangan sampai kamu tertawan, diperbudak oleh kekayaanmu. Nah, kalau seperti itu keadaannya, berarti kita tidak memahami sudut pandang yang Allah beritakan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat lain Allah menjelaskan kepada ya Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad, kasih tahu mereka manusia, ya, terkhususnya kita orang yang beriman. Anda baca surat malam Jumat atau Jumat surat Al-Kahfi itu, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain wa hafafna binakhl wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Ya Muhammad, kasih perumpamaan. Allah kasih tahu kepada nabinya, mutusannya, kasih tahu perumpamaan ini dunia kepada mereka umat manusia. Maka dikasih tahulah Nabi Muhammad dengan firman dan wahyu Allah ini, wadrib lahum rajulain jannatain min a'nab. Dua orang, yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Mereka yang tidak beriman ini, orang kafir, dikasih kebun anggur, ya, kebun, bukan tanaman, kebun, namanya kebun, itu banyak. Kebun itu besar, luasnya berapa besar? Pasti besar, ya, tidak mungkin besar kebun itu kecil. Hingga nanti di beberapa ayat setelahnya itu Allah mengatakan, Allah menjelaskan, ini orang kafir mengatakan, menurutku ini nggak bakal binasa selama-lamanya. Nanti bayangin seberapa besar kalau dia sudah mengatakan, membayangkan kebunnya, hartanya, kekayaan itu tidak akan binasa selama-lamanya. Berapa hektar kira-kira? Selama-lamanya, bukannya tahun, 20, 100, selama-lamanya. Itu nanti ayat-ayat setelahnya. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin. Kami liputi di sekitar kebun anggur tersebut dengan pohon kurma, ya, pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma
zar'a, kami jadikan di sekitaran kebun anggur dan kurma tadi, zar'a itu ladang besar namanya, bukan ladang itu ya. Ladang itu terbatas, ladang yang di sebelah sana tuh dekat pom bensin ya. Ladang dalam, ladang luar, udah batas gitu. Tapi kalau namanya lahan ladang besar, pohon kurma, pohon anggur di dalamnya, berarti Allah ini kalau memberikan perumpamaan itu tidak yang tanggung-tanggung. Allah memberikan perumpamaan itu yang betul-betul maksimal, tapi tujuannya biar kita ini mengambil ibrah, mengambil hikmah ya. Sekalipun dunia ini dikasihkan untuk manusia satu orang, tetap aja itu sifatnya semu dan tidak kekal. Apakah di setiap ladang kebun anggur, kurma itu kan kalau dalam sudut pandang kita, mungkin tumbuh mungkin tidak ya lah? Mungkin berbuah mungkin tidak berbuah, mungkin bisa panen tahun ini, mungkin tidak bisa panen. Tidak, Allah kasih itu gambaran sampai selama-lamanya dia mempunyai sudut pandang. Ini orang kafir ini yang dikasih Allah gambaran ini, perumpamaan ini, selama-lamanya dia tidak akan musnah ini kebun. Terus apa ayat setelahnya? Zara kiltal jannataini atat ukulaha, itu kebun kedua-duanya, mau kebun anggur, kebun kurma, menghasilkan atat ukulaha walam yudlim minhu syai'ah, sama sekali dari setiap pohon itu mungkin tidak menghasilkan, artinya pasti ada hasil. Kalau satu pohon kurma, di setiap tangkai yang tumbuh di situ buah, maka akan tumbuh semuanya, tidak ada yang tumbuh, mesti tumbuh. Kalau itu pohonnya pohon anggur, di setiap tangkai yang tumbuh di situ buah anggur, mesti tumbuh semua. Bayangin kalau ada 1000 pohon, berapa tangkai dalam satu pohon? 100 tangkai, 100 tangkai itu keluar buah anggurnya. Dalam satu pohon kurma berapa tangkai yang tumbuh kurmanya? Maka kalau ada 100 tangkai itu tumbuh semua kurma, itu dalam satu pohon. Lah sekarang kalau seandainya ada 1000 pohon anggur, ada 1000 pohon kurma, ada 1.000.000 pohon anggur, ada 1.000.000 pohon kurma, atau 10 juta pohon tadi, sampai si pemilik kebun ini mengatakan tidak bakal binasa selama-lamanya. Berarti kan banyak betul tuh. Lihat perumpamaannya aja Allah kasih banyak betul, sampai dia bisa menduga, dia sampai bisa mengambil gambaran tidak bakal binasa selama-lamanya. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam yadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Tidak saja berbuah, kami alirkan dari celah-celah itu kebun sungai-sungai. Subur betul tuh berarti ya. Sungai di setiap celah kebun-kebun itu ada celah-celah sungai yang mengalir. Di setiap pohon itu ada sungai yang mengairi itu pohon. Betul-betul itu subur pohon, nggak ada namanya rusak, gagal panen kah? Kagak ada. Apa ayat setelahnya? Fajjarna hilalahuma nahar wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu an aktsaru minka malau wa azzu nafara. Sekarang dia masuk ke dalam kebun, wa dakhala jannatahu. Itu ayat setelahnya. Dia masuk ke dalam kebun, dia melihat banyak ini dia baru membayangkan, pemilik kebun ini orang yang kufur tadi, dia baru membayangkan ketika melihat buah anggur, buah kurma, melihat ladang yang luas, tidak ada batas, banyak betul ini. Ini kalau satu pohon ini menghasilkan sekian ratus kilogram, ada 10.000 pohon. Ini baru menghayalnya ini orang, dibuat sama Allah, kasih gambaran perumpamaan kepada Nabi Muhammad agar dikasih tahu kepada kita, ini hayalan aja, ini bisa berbahaya. Baru mikir aja, ini masuk kebun mulai di otak matematikanya keluar, otak pedagangnya mulai keluar, hitungan bisnis di otaknya udah keluar. Panen belum, konsumen aja ada atau tidak mana tahu.
Tapi ketika melihat ini banyaknya buah dan pohon, dia sudah otaknya bermain bisnisnya, otak dunianya sudah main. Belum lagi dituai, belum lagi dipanen, belum lagi dijual di pasar, tapi sudah menghayal. Banyak nih, banyak nih. Apa yang terjadi kalau sudah menghayal seperti itu? Wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu an aktsaru minka mala wa azzu nafara. Dia ngomong sama orang di sebelahnya, orang yang beriman, sambil dia kelakar, lihat tuh pohon ini, banyak tuh, hartanya banyak nih, kan harta duit semua tuh. Kalau dijual itu buah-buah yang dipanen tadi, mau kebun, mau kurmanya, mau anggurnya, ini duit semua ini. Lihat banyak aneh punya harta. Oh azuna faro, dan aneh banyak pengikut. Bisa jadi mana pengikut ini adalah pegawainya, petugasnya. Bayangin kalau seandainya dia ada 1 juta hektar, berapa pegawai yang bakal manen itu, metik buah? Berapa banyak yang akan pabrik didirikan olehnya? Berapa banyak pegawai? Wa azuna faro, aku bakal banyak, kamu ndak ada apa-apanya. Nah, ngomong sama orang di sebelah itu, mulai sombong tuh, keluar ndak itu? Afatnya. Lihat Allah kasih gambaran ini jeleknya dunia, baru menghayal aja tuh. Menghayalnya aja nggak bagus jadinya. Gimana kalau betul-betul dijadikan? Menghayalnya kayak gitu. Bukan saja dia menghayal mengatakan hartanya banyak, kamu tidak punya, aku pengikutku banyak. Dia bahkan berani membuat satu perumpamaan, dugaan, wa ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Dan aku kira, menurutku tidak bakal ini kebun-kebunku musnah selama-lamanya. Hayalannya gila tuh orang. Hayalan orang yang diperbudak sama dunia. Ya, sudut pandang dia seperti itu. Dia mengira, dia menduga tidak akan pernah musnah selamanya. Lebih parah lagi itu, bukan saja selama-lamanya dia tidak akan musnah, seolah-olah sedunia ini kekal, itu kebun bakal selama-lamanya. Ya. Lebih parah lagi, kiamat berani ditiadakannya. Wa ma adzunnu an tabida hadhihi abada wala adzunnu an wa ma adzunnu sa'ata qa'imata wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairam qalaba. Bahkan tidak ada mungkin kiamat datang. Wow. Kiamat aja ditiadakan sama dia. Lihat tuh bagaimana gambaran yang Allah kasih perumpamaan. Ya Muhammad, kasih itu perumpamaan dunia kepada umatmu. Baru perumpamaan, tapi Allah memberikan di sini perspektif perumpamaan yang sempurna. Ya, hingga orang yang diperumpamakan itu orang yang memiliki kebun, kurma, anggur, dia sampai bisa mengatakan ini tidak bakal musnah selama-lamanya. Perumpamaan seperti apa itu? Kalau dia sudah bisa memvonis usahanya, uang, harta bendanya tidak bakal musnah selamanya. Bahkan lebih parah lagi dari itu, dia akan mengatakan nggak bakal ada kiamat. Saking takut dia hilang itu dunia. Saking takutnya. Maka aneh kata Nabi kalau ada orang yang meyakini akhirat itu bakal didatangi, malah dia tinggal, dia santai. Sedangkan dunia yang fana, yang sementara, yang bakal dia tinggali, malah dia mati-matian mengerjakan, mengejar untuk mendapatkannya. Maka dari itu konsep kita di dalam memahami ini yang perlu ada. Kita ini dunia, ada di dalamnya kita ini, hidup di sini, ya, bercampur membaur di dalam kehidupan dunia ini. Orang yang beriman dan tidak beriman, tapi di dalam memahami konsepnya itu beda, harus berbeda. Baik, Allah berikan kita pemahaman. Tidak akan lepas engkau boleh lolos wahai Muhammad, tapi orang setelahmu, maksudnya kita, ya, dia tidak akan lepas dariku, kata dunia. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah dunia. Allah jadikan dunia untuk kita wasilah akhirat, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifakum fiha fanazura kaifa ta'malun. Inna bani Israila lama busiyatat lahumud dunya wa mahaddatahu fil huliyati wan nisa'i wat tayyibi wasyabi." Sesungguhnya dunia itu manis serta indah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat kamu sebagai khalifah di dalamnya, maka dia melihat bagaimana kamu beramal.
Sesungguhnya Bani Israel ketika dilapangkan dunia bagi mereka dan dibentangkan, mereka pun tersesat dalam perhiasan, wanita, wangi-wangian dan baju-baju. Isa alaihissalam berkata, janganlah kamu menjadikan dunia sebagai Tuhan sehingga dunia menjadikanmu sebagai budak. Simpanlah hartamu pada siapa yang tidak menghilangkannya. Pemilik dunia mengkhawatirkan kerusakan padanya, sedang pemilik simpanan pada Allah tidak mengkhawatirkan kerusakan padanya. Apa yang dikhawatirkan? Kalau semua dititipkan kepada Allah. Mandalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsira. Siapa yang menitipkan dunianya kepada Allah, hartanya, semuanya yang dia miliki dari perihal dunia dititipin sama Allah, Allah balas berlipat ganda balasannya, sama sekali tidak akan berkurang, tidak akan rusak, karena dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan dunia itu Allah, pemiliknya Dia, yang menciptakan Dia. Manis, indah, tapi penuh dengan tipu daya. Allah menjadikan itu dunia untuk melihat kita ini bagaimana di dalam bersikap, ya, bagaimana kita di dalamnya. Barang siapa orang yang beramal soleh, ya, dia akan mendapatkan ganjaran dari amal kebaikannya. Allah ingin melihat kita di dunia ini apa yang kita lakukan, dengan menjadikan dunia itu ujian dan cobaan bagi kita. Kaya miskin cobaan. Jangan kita katakan kaya nikmat, miskin susah. Kaya miskin ujian. Kaya miskin ujian. Fa amman utiya fa amman apa dalam Al-Qur'an itu Allah firmankan, dan adapun orang-orang yang diberikan dunia, diuji dengan Allah dengan dunia, diberikan kepada mereka nikmat, diberikan sama Allah urusan dunia, kemewahan dalam dunia, dia mengatakan Allah memberikan nikmat kepadaku, Allah memuliakan aku. Adapun yang diberikan ketika dunia itu ujian untuk mereka, diambil dari mereka, dipersempit daripada dunia terhadap diri mereka, mereka mengatakan Rabbi ahanan, Allah menghinakanku. Tidak ada, mau banyak harta mau tidak ada harta, semua adalah ujian, ya. Diberikan banyak harta supaya Allah ingin melihat kamu bersyukur atau kamu ingkar. Ketika diambil harta, diberikan kemiskinan, Allah ingin melihat dengan ujian tersebut apakah kamu bersyukur, sabar dan menerima, atau kamu tidak mau bersabar dan tidak mau menerima. Semua itu ujian, ya. Maka sebaik-baik orang yang pandai menyikapi adalah mereka yang lulus terhadap ujian tersebut. Tamam. Nabi Isa alaihissalam berkata, jangan kamu menjadikan dunia sebagai Tuhan. Adakah orang yang menjadikan dunia sebagai Tuhan? Oh banyak, bahkan ada orang yang mengaku Tuhan. Firaun, qala ana rabbukumul a'la. Siapa yang mengatakan dirinya Tuhan? Firaun. Tahu dari mana? Allah yang kasih tahu kan? Allah yang firmankan di dalam Al-Qur'an. Faqala ana rabbukumul a'la. Bayangin, jangankan menjadi dunia itu menjadikan manusia menjadikan dunia Tuhan, manusia itu berani mentuhankan diri gara-gara dunia. Qarun itu daripada salah satu dikatakan ulama murid Nabi Musa, bahkan datang minta doa, itu orang miskin, suara merdu. Kalau baca kitab Taurat itu, suara Qarun itu yang dengarnya itu terkesima. Dari kampung halaman orang miskin minta doa, minta amalan kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya kau akan sulit menjalaninya, tapi dia dengan keteguhannya, keyakinannya, ujung-ujungnya ya semua Allah ingin kita mengambil pelajaran, ya. Allah binasakan dia dan hartanya. Saking kayanya itu Qarun itu, dia datang orang fakir minta usaha kerja, nggak ada yang minta-minta, sampai begitu sombongnya. Kayak itu tadi,
Perumpamaan tadi ngomong kepada orang yang beriman, lihat aneh banyak hartanya padahal belum dijual itu isi kebunnya, dan ana banyak pengikutannya, ngayalnya seperti itu sampai kiamat berani ditiadakan, ya, ngaku tidak ngaku Tuhan aja karena masih dalam bab menghayal jadi orang kaya. Firaun sudah mengaku jadi Tuhan, Qarun semua hartanya itu masya Allah yang Allah berikan kepadanya, sampai di zaman kita aja disebut harta Qarun saking banyaknya. Kalau kita nemu sesuatu yang berharga di dalam perut bumi ini, sampai dikatakan harta Qarun, abadi banget nama si Qarun. Kunci dia punya perbendaharaan itu nggak bisa dibawa sama orang-orang biasa, harus orang algojo yang kuat. Kunci tempat perbendaharaan tempat dia nyimpan harta emasnya itu besar dan tidak bisa dibawa oleh satu orang. Kunci seperti apa besarnya, tidak bisa dibawa sama satu orang. Kunci motor aja yang paling gede kamu bisa kantongi, mau 10, mau sekilo, mau 10 kilo masih bisa kamu bawa itu kunci. Kamu bayangkan Allah kasih, lihat Allah tuh kalau ngasih perumpamaan tuh nggak setengah-setengah, betul-betul yang di luar nalar kita, tapi bisa diterima dengan akal sehat manusia. Kunci sebesar apa yang bisa menyimpan dan banyaknya barang-barang berharga, tapi diangkat oleh orang-orang yang kuat. Seberapa besar lubang kuncinya, seberapa besar pintunya, seberapa banyak isinya. Jadi sempurna Allah kasih perumpamaan seperti itu, biar kamu itu tidak bisa melebihi daripada apa yang sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di dalam baik itu hayalanmu atau angan-anganmu terhadap kekayaan atau perihal keduniawian ini. Dibuat kita itu sadar betul, ya kalau kita mau sadar dan kita mau mengambil hikmahnya. Jadi kaya miskin sama di mata Allah itu, yang berbeda ketakwaan kita, udah selesai. Nggak kaya nggak miskin. Yang kaya lihat batu nisannya, tetap tulisannya Allah Yarham, almarhum, nggak ada titelnya disebutkan di atas batu nisan tertulis profesor, doktor, andos, insinyur, ini, almarhum, tetap almarhum. Yang kaya tetap sama dengan yang miskin, miskin sama saja dengan yang bedakan itu takwa kita kepada amal baik kita selama masih hidup. Itu yang menjadi sebab rahmat Allah kita dapatkan nanti di akhirat. Tamam, Allah berikan kita pemahaman. Nabi Isa mengatakan jangan kamu, maksudnya kita menjadikan dunia sebagai Tuhan, nanti kita diperbudak. Ya, kalau kamu menjadikan dunia budak, bagus, itu memang yang kita harapkan. Kaya banyak harta, tapi kita tidak tertipu dengan kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Ya, malah kita jadikan dia budak, atau diinjak-injak di bawah kaki kita. Betul-betul kita injak, tidak disimpan sama di dalam hatinya. Kalau sudah bab cintanya itu rusak semua, jadi kalau udah disimpan di hati jadinya rusak. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, hubbud dunia, cinta kepada dunia ra's kulli khati'ah. Simpan hartamu pada siapa yang tidak menghilangkan. Titip duit sama fulan, wah selesai itu, bentar aja. Ya, mau sahabat, mau teman, nggak mau saudara, ya anak titip duit 1 juta, tolong ya, amanat, jangan ente titip, nanti anak ambil lagi. Ya, mas mau diambil, minta maaf, anak butuh kemarin tuh, anak pinjem dulu. Ya, atau dia bikin 1000 alasan, anak nggak sengaja lupa, anak bingung di dompet anak kok ada uang 1 juta, masuk rekening ada, padahal dia tahu, ku belanjakan lah ini, padahal dia tahu dititip. Kau ngomongin baru aku ingat, ya Allah nanti ku ganti. Oh sudahlah, kalau nitip sama orang yang nggak tahu manusia, nggak usah lah, ini siap-siap tahu aja udah bakal dipakai. Tapi kalau kamu menitipkan hartamu di tempat penitipan yang pas, siapa yang memberikan kita harta? Kamu titipkan kepada Allah, apakah balik daripada titipanmu itu sebagaimana yang kamu titipkan? Allah tidak ada perhitungan, dilipat gandakan bisa sama Allah yang kamu titipkan. Perihal harta benda ini, ikhwan yang dimuliakan Allah, kalau ibadah, sholat, puasa, ya, itu setannya cuma satu yang menghalang-halangi kamu agar tidak mendirikan sholat atau berpuasa. Tapi kalau urusan harta, 70, dalam riwayat 100 syaitan yang menjadi penghalang untuk dirimu mengeluarkan 1 perak.
Kamu tidak akan bisa mengeluarkan hartamu di jalan Allah. Camkan baik-baik ini sabda Nabi, kecuali kamu bisa hancurkan 100 dinding iblis yang menghalangimu. Kalau 100 atau 70 ini bisa kamu hancurkan dinding pembatas. Kan ini syaitan tadi, iblis dan sekutunya ya. Ada 70 yang mengelilingi, menghalangi kita untuk mengeluarkan duit di jalan Allah, hartamu di jalan Allah. Kalau sholat satu, kamu hancurkan satu penghalang, kamu bisa mendirikan sholat dengan rahmat Allah. Tapi kalau urusan duit, harta, enggak 7 sampai 100 yang menjadi penghalang dindingnya. Itu syaitan tadi itu, kamu bisa ringgit 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 70, 90, 100 hancur semua. Baru dengan rahmat Allah kamu bisa keluarkan harta. Kalau tidak, tidak akan pernah bisa. Baik Allah dan Nabi kita Muhammad kasih tahu ya, apa yang menyebabkan aku selama ini susah betul untuk mengeluarkan duit, sensitif betul aku kalau bab duit, hitungan matematika aku, dunia aku langsung berputar otakku, duit rekeningku berkurang, hartaku berkurang. Tapi dia tidak menghitung matematika akhirat, hitungan kalkulator akhirat. Dia tidak paham bahwasannya yang memberatkan dia itu ada 100 iblis yang menghalangi dia untuk mengeluarkan 1 perak dari harta yang dimiliki. Andaikan kita sudah dikasih tahu sama Nabi, ya jangan besok-besok kita tertipu hingga kita berat untuk mengeluarkan harta yang dititipkan Allah. Alladzina yunfikuna, yang menginfakkan, kata Allah, orang-orang yang menginfakkan apa? Harta bendanya fisarra'i wadh-dharra, dalam keadaan dia senggang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi tidak menghalangi mengeluarkan harta benda itu. Mau nunggu kaya baru bersedekah, baru berinfak. Hatta yang sempit harta bendanya, miskin pun bisa untuk melakukan infak dan sedekah. Masalahnya, mampukah kita untuk menghancurkan 100 benteng iblis yang menghalangi kita mengeluarkan harta yang dititipkan Allah ini, barang 1 rupiah di jalan Allah, ikhlas untuk Allah. Tidak akan itu bisa kita tembus kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kamu bisa mengeluarkan hartamu. Kalau tidak seperti itu, atau tidak karena rahmat Allah dan upayamu menyadari begitu banyak rintangan aku mengeluarkan ini harta di jalan Allah, ya, bisa aku hancurkan semua rintangan, nggak bakal keluar, nggak bakal keluar. Itu dikasih tahu sama Allah. Nabi itu ketika ditanya sama iblis itu ketika ditanya sama Nabi masalah ini, apa yang memberatkan, ini salah satunya orang mengeluarkan harta benda di jalan Allah. Tidak boleh, dia tidak jujur, harus jujur. Kalau dia tidak jujur, diazab, disiksa sama Allah. Dia memang sengaja disuruh datang ke Nabi Muhammad untuk menjawab semua pertanyaan Nabi dengan jujur. Nah, ketika Nabi tanya masalah perihal harta, ini jawabannya. Kalau untuk ibadah yang lain 1 ya Rasulullah ya Muhammad, tapi kalau untuk harta benda 70 atau 100 ku kirim pasukanku untuk menghalangi nih hamba manusia ini mengeluarkan hartanya. Dikasih tahu kita rahasianya sama iblis. Ya harus pinterlah kita. Ya Allah bitaufik hasanafik, Allah berikan kita taufik semua di dalam kita melakukan perbuatan yang baik, yang mendatangkan maghfirah Allah di hari kiamat, yang mendatangkan daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Dan mudah Allah berikan pemahaman dengan sebaik-baik pemahaman kepada kita. Allah jadikan telinga kita sebaik-baik telinga mendengarkan, sebaik-baik anggota tubuh kita di dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Sirrul Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.